warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang kakak. Kalau boleh tahu ini apa benar kelas BKI 5A? Ya benar. Nah baik teman-teman, izin perkenalkan, nama saya Iyu Ifda Maria. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah sebelumnya teman-teman tahu nggak kalau saya di sini tuh mau ngapain? Enggak. Nah baik, saya di sini mau melakukan tes instrumen non tes untuk DCM. Apa itu DCM? DCM adalah daftar cek masalah, yang dimana bertujuannya itu untuk mengungkapkan masalah yang dialami seseorang, baik yang dialami atau yang sudah dialami gitu, agar guru BK atau konselor bisa membantu dan memberi layanan dengan sesuai kebutuhannya. Maka dari itu sebelum kita melakukan tes DCM, di sini ada saya ingin di atas mejanya ada HP aja ya. Nanti setelah ini saya kirim link untuk pengisiannya ke Kosma. Di sini siapa Kosmanya? Saya. Oh kamu ya. Nanti saya bakalan kirim linknya. Nanti Kosma tinggal bagiin ke teman-temannya ya. Share di grupnya. Nah saya mau bangku sama mejanya dirapikan terlebih dahulu. Oke. Nah baik teman-teman, di sini saya kasih waktu 3 menit. Apakah ada yang mau ke kamar mandi? Tidak. Oke, baik ya teman-teman, karena di sini kita akan memulai untuk mengisi Google Form yang sudah saya kirim kepada Kosmanya. Nah, sebelum kita melakukan atau mengisi, di situ kan ada yang namanya biodata teman-teman. Jangan lupa ya isi nama, kelas, tim kalian semua, dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman bisa isi dengan sesuai apa yang ada pada diri teman-teman gitu ya. Sebelumnya jika kita mau mulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau mimpin doa? Saya. Oke, silakan. Sebelum kita mulai pengisian instrumen ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, silakan teman-teman isi. Saya kasih waktu 30 menit buat teman-teman mengisi. Nah, gimana teman-teman setelah mengisi instrumen ini perasaannya? Senang. Oke, baik teman-teman. Nanti selanjutnya saya akan infokan atau bagikan hasil instrumen kalian ke minggu yang akan datang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada aplikasi DCM. Langsung mengolah datanya saja. Nah, nanti di sini itu kita akan membahas dan menjelaskan tentang soal DCM tabulasi. Di sini ada nama sekolah, alamat. Nah, di sini tuh ada nama sekolah yaitu seperti UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ada juga alamatnya itu di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang. Nah, kelasnya itu ada di BKI 3D. Dan di sini saya akan menjelaskan pengelolaan data angket yang telah kita peroleh. Dan contoh saya di sini mengambil Nida Gaida Nabilah. Nah, dari Nida Gaida ini kita memilih angket yang kita peroleh. Dari kesehatan dia di sini ada angka 9, 11, dan 18. Dan langsung otomatis ada angka 3 seperti ini nih. Yang di samping itu tadi 8. Nah, yang ini ya. Nah, kalau misalkan di ekonomi, Nida Gaida ini tidak memilih keadaan ekonomi. Dan lanjut saja ke kehidupan keluarga. Dan Nida di sini hanya memilih 1. Nah, tulis saja 1 ya. Nah, selanjutnya ada agama dan moral. Dia di sini memilih 20 sama 2. Dan selanjutnya di sini Nida memilih
rekreasi dan hobi. Dia memilih 2, yaitu ada di 82 dan 86. Dan seterusnya sampai situ ya. Dan selanjutnya kita langsung ke bidang terakhir aja ya. Nah, di sini tuh di bidang terakhir tuh Di bidang terakhir itu ada masa depan dan cita-cita. Nah, Nida itu memilih di angka 229 sampai 239 dan seterusnya ya sampai situ. Sama semua dari awal itu kita sudah ngebahas semuanya sama teman-teman, jadi tinggal disatuin aja dari yang awal sampai akhir. Nah, selanjutnya kita itu ke profil individu. Nah, di sini tuh kan ada tabulasi, kita cari. Nah, dari itu kita langsung ngeliat ke hasilnya. Dari profil individu, terus kita ke hasil dari angket yang sudah kita kelola. Kalau misalnya kita mau lihat semua, tinggal di sini kita ganti aja nomor absennya. Nah, nanti setelah kita udah tulis absennya, nanti bakalan di sini ada hasil dan namanya, nama-nama orang yang sudah mengisi angket. Nah, kalau misalkan sini kita nulis Dewi Apriati Zahrani, nah kita klik angka 2, kita ganti misalkan di angka 5. Jadi bergantilah sama namanya Latif. Selanjutnya ke seterusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat di profil kelas. Nah, di sini tuh ada hasilnya. Yang pertama itu kan ada nomor absen Nida Gaida Nabila. Nah, Nida Gaida Nabila ini di sini memilih kesehatan. Berarti kita tulis angka 3A, berarti kesehatan. Dia memilih 3 kesehatan. Nah, selanjutnya B keadaan ekonomi. Di sini keadaan ekonomi Nida tidak memilih ya, yang B tuh berarti kosong. Nah, yang itu selanjutnya seperti itu ya. B kosong, yang C1 juga. C itu kehidupan keluarga, dia cuma memilih 1. Nah, selanjutnya di situ Nida Gaida memilih keadaan ekonomi 0 ya, yang C itu kehidupan keluarga. Nah, dia memilih 1. Nah, kalau misalkan di agama dan moral itu Nida memilih 2. Hanya memilih 2 ya. Terus rekreasi dan hobi, di situ dia memilih. Kesehatan ini ada 113, totalnya 113, dan yang paling banyak itu ada di sering merasa mengantuk. Terus ada di keadaan ekonomi. Nah, di keadaan ekonomi ini totalnya ada di 58, dan yang paling banyak memilih adalah saya mengharap empatan. Baik, selanjutnya ada di hubungan pribadi. Di hubungan pribadi ini ada di 99, dan yang paling banyak memilih itu ada di saya ingin hidup tenang, ada di 19 orang yang memilih. Kehidupan sosial atau keaktifan berorganisasi ada di 95. Nah, selanjutnya ada di muda-mudi atau masalah remaja. Nah, di muda-mudi atau di masalah remaja ini ada di 54 totalnya. Selanjutnya ada di penyesuaian terhadap sekolah. Penyesuaian terhadap sekolah ini ada di totalnya 51. Kemudian di penyesuaian terhadap kurikulum, totalnya itu ada di 68. Nah, selanjutnya ada di kebiasaan belajar. Di kebiasaan belajar ini ada di lumayan banyak, yaitu 133. Nah, yang terakhir ada di masa depan dan cita-cita pendidikan, yaitu ada di 95.
Mungkin untuk membacakan hasil seperti itu ya teman-teman semua. Nah, setelah tadi kita membaca hasil pengolahan data, di sini kita akan membuat rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling. Oke, baik, kita mulai. Oke, baik, di sini saya mengambil bidang layanan itu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di pribadi ini saya mengambil di bidang kesehatan karena ada 113 yang paling banyak dari yang lainnya. Nah, kemudian tujuan layanan itu untuk peserta didik atau konseling mampu memahami kesehatan dirinya sendiri. Nah, strategi layanan itu layanan informasi dan materinya itu pentingnya menjaga pola tidur yang teratur. Nah, kita juga bisa melihat di sini tentang kesehatan itu yang paling banyak memilihnya itu di bagian di sini kita bisa lihat di bagian sini sering merasa mengantuk, maka dari itu saya memilih materi ini dan metodenya itu ceramah dan diskusi dan memakai media PowerPoint dan evaluasinya itu saya memakai Laisek dan Leijapan. Nah, kemudian di bidang sosial ini saya mengambil di hubungan pribadi karena itu yang paling banyak di antara bidang lainnya. Nah, di hubungan pribadi ini kita bisa lihat di mana yang paling banyak masalahnya. Nah, di hubungan pribadi ini yang paling banyak memilih itu saya ingin hidup lebih tenang. Kemudian saya membuat tujuan membantu peserta didik atau konseli mencapai ketenangan hidup dan memperbaiki hubungan. Strategi ini saya memakai layanan orientasi. Nah, materinya ini saya sesuaikan dengan yang tadi banyak mengalami atau masalahnya, yaitu membangun hubungan pribadi yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Metodenya saya memakai ceramah, diskusi, dan refleksi diri. Kemudian medianya itu saya memakai PowerPoint dan video motivasi. Evaluasinya juga saya memakai Laisek dan Leijapang. Oke, kemudian di bidang belajar, karir itu sama seperti tadi dan akan saya bacakan saja. Bisa dilihat tadi ya di paling banyak masalah itu di mana dan dilihat juga pernyataan mana yang paling banyak dipilih, kemudian dibuat tujuan. Nah, tujuannya yang belajar ini peserta didik atau konseling mampu meningkatkan kebiasaan belajar, layanan dan strateginya itu memakai layanan informasi. Materinya itu manajemen waktu belajar dan penyusunan jadwal belajar, dan metodenya itu memakai jigsaw. Medianya itu PowerPoint dan evaluasinya Laisek. Nah, dan yang terakhir itu ada karir. Dan yang karir ini tujuannya itu peserta didik atau konseling mampu menetapkan cita-citanya. Bisa dilihat ya teman-teman semua di yang tadi yang paling banyak dipilihnya itu di pernyataan apa. Dan strategi lainnya itu saya memakai bimbingan kelompok. Materinya ini mengenal potensi diri untuk menentukan karir dan metodenya itu memakai dua, yaitu jigsaw dan game. Kemudian evaluasinya itu Laisek dan Leijapan. Mungkin untuk action plan atau rencana kegiatan segitu dulu, nanti kita lanjut di yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membuat program semesteran. Di sini program semesternya itu kita lihat dari plan atau yang tadi kita buat ya teman-teman semua. Oke, baik. Di sini ada pembagian tugas guru, bimbingan dan konseling atau konselor. Di sini fungsinya itu untuk pengembangan.
dan tujuan itu menjamin semua siswa dapat layanan BK secara merata. Nah, waktunya ini kapan untuk pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor itu? Yaitu di awal semester, awal tahun pelajaran. Nah, kemudian yang kedua itu ada asesmen kebutuhan. Nah, fungsinya itu sebagai dasar perencanaan layanan BK. Nah, tujuannya itu membantu konselor menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, waktunya ini asesmen kebutuhannya itu ada di awal semester atau awal tahun pelajaran baru. Yang ketiga itu ada menyusun program bimbingan dan konseling. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengatur dan merancang kegiatan BK. Nah, tujuannya itu untuk menentukan jenis, jadwal, dan sasaran layanan BK secara jelas. Nah, sama untuk waktunya juga di awal semester atau awal tahun ajaran baru. Yang keempat itu ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Fungsinya itu untuk pengembangan agar program BK lebih efektif dan sesuai kebutuhan sekolah. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kerjasama antar pihak dalam pelaksanaan layanan BK, dan untuk waktunya itu sama di awal semester atau awal ajaran baru. Yang kelima itu ada pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Fungsinya itu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar layanan BK berjalan dengan optimal. Tujuannya itu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan layanan BK. Nah, waktunya ini ada di akhir tahun atau di akhir tahun ajaran. Nah, kemudian di layanan bimbingan dan konseling ada di layanan dasar. Nah, di layanan dasar ini ada beberapa bidang atau beberapa aspek. Di sini ada bimbingan klasikal. Di bimbingan klasikal ini tidak semua di checklist, hanya di bidang pribadi, sosial, dan belajar. Nah, di bidang pribadi, sosial, dan belajar ini fungsinya itu pemahaman dan pengembangan. Tujuannya itu untuk membantu siswa memahami potensi diri dan cara berinteraksi dengan baik di lingkungan sosial. Nah, waktunya itu sama untuk waktunya juga di awal semester atau awal tahun ajaran baru. Yang keempat itu ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Fungsinya itu untuk pengembangan agar program BK lebih efektif dan sesuai kebutuhan sekolah. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kerjasama antar pihak dalam pelaksanaan layanan BK, dan untuk waktunya itu sama di awal semester atau awal ajaran baru. Yang kelima itu ada pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Fungsinya itu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar layanan BK berjalan dengan optimal. Tujuannya itu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan layanan BK. Nah, waktunya ini ada di akhir tahun atau di akhir tahun ajaran. Nah, kemudian di layanan bimbingan dan konseling ada di layanan dasar. Nah, di layanan dasar ini ada beberapa bidang atau beberapa aspek. Di sini ada bimbingan klasikal. Di bimbingan klasikal ini tidak semua di checklist, hanya di bidang pribadi, sosial, dan belajar. Nah, di bidang pribadi, sosial, dan belajar ini fungsinya itu pemahaman dan pengembangan. Tujuannya itu untuk membantu siswa memahami potensi diri dan cara berinteraksi dengan baik di lingkungan sosial. Nah, waktunya itu ada di 2 minggu sekali. Jadi, setiap 2 minggu sekali ini diadakan bimbingan klasikal. Kemudian ada di bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Nah, yang ketiga ada bimbingan kelompok. Di bimbingan kelompok ini ada di bidang karir. Nah, fungsinya ini untuk pemahaman, pengembangan, pencegahan, dan pengentasan. Tujuannya itu membantu siswa
mengenal minat dan bakatnya dalam bidang karir. Nah, kemudian waktunya itu ada di setiap semester, seperti sebulan sekali atau di seminggu sekali. Setiap semester itu pasti ada bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya ada di sini menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling. Nah, fungsinya itu untuk memperbaiki dan menyempurnakan program BK di periode berikutnya, dan tujuannya itu menjadi dasar penyusunan program BK berikutnya agar lebih efektif. Nah, waktunya ini ada di akhir semester. Nah, selanjutnya ada di membuat evaluasi. Kalau di membuat evaluasi ini di semua bidang ya, dan fungsinya itu untuk menilai efektivitas pelaksanaan layanan BK, dan tujuannya itu mengetahui sejauh mana program BK sudah mencapai targetnya. Dan waktunya itu ada di setiap akhir kegiatan layanan, seperti di akhir layanan bimbingan klasikal atau di akhir layanan bimbingan kelompok, itu pasti ada evaluasi. Mungkin untuk di program semesteran cukup itu saja. Nah, selanjutnya kita membuat program tahunan. Nah, program tahunan ini kita bisa lihat dari program semesteran yang tadi sudah kita buat. Nah, di program tahunan ini kita menceklis setiap bulan yang sudah terlaksana, seperti yang tadi ada di program semesteran, kayak seperti melakukan asesmen kebutuhan di awal semester, di checklist jika sudah memenuhi kebutuhannya, di checklist. Dan yang kedua, mendapatkan dukungan kepala sekolah dan komunitas sekolah. Nah, itu juga sama di awal semester, dan jika sudah terlaksana di checklist, dan seterusnya seperti itu. Dan ketiga ada menetapkan dasar perencanaan layanan. Ini juga sama, jika sudah melakukan layanannya di checklist, dan kemudian ada pelaksanaan itu dari layanan dasar. Dan di layanan dasar ini ada bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Nah, di bimbingan klasikal itu kan setiap 2 minggu sekali. Kita checklist di setiap 2 minggu sekali jika layanan tersebut terlaksana, dan jika tidak, jangan di checklist. Kemudian di bimbingan kelompok kan di setiap semester, jadi kita checklist di setiap layanan yang sudah terlaksana. Kemudian seperti itu sampai akhir semester. Kemudian di bawah ada evaluasi juga di checklist setiap kali selesai melakukan layanan. Oke, baik, mungkin di program tahunan cukup sampai situ saja. Baik, yang terakhir kita membuat RPL, itu rencana pelaksanaan layanan, dan kita membuat RPL bimbingan klasikal. Nah, di sini komponen layanan itu kita melihat dari action plan yang sudah kita buat di awal. Nah, di sini komponen layanan itu layanan orientasi, bidang layanan itu bidang sosial. Nah, saya mengambil dari bidang layanan sosial yang dari action plan yang sudah kita buat. Kemudian ada topik layanan. Topik layanannya itu belajar berdamai dengan diri sendiri. Nah, fungsi layanannya itu pengenalan dan pengembangan. Tujuan umumnya itu membantu peserta didik atau konseling mencapai ketenangan hidup, memperbaiki hubungan. Tujuan khususnya, peserta didik atau konseling mampu membangun komunikasi yang baik dan hubungan harmonis dengan orang lain. Sasaran layanannya ini kepada mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling kelas BKI 5D. Dan materi layanannya itu membangun hubungan pribadi yang mampu berdamai dengan
dengan diri sendiri. Waktunya itu 1 jam 40 menit. Di sini bisa dilihat sumbernya dari jurnal dari jurnal Firdaus Az-Zubaydi. Nah, kemudian metode atau tekniknya itu kita memakai teknik diskusi, refleksi diri dan tanya jawab. Alatnya itu PowerPoint dan video motivasi. Nah, pelaksanaannya ini ada satu tahap pelaksanaan yang dalam dan berdoa, membina hubungan baik dengan peserta didik, yaitu menanyakan kabar. Terus yang ketiga menyampaikan tujuan layanan, yang keempat ice breaking dan menanyakan kesiapan peserta. Dan di sini ada sudah jelas pelaksanaannya, tahap-tahap pelaksanaannya. Dan yang kedua ini ada tahap inti, itu kegiatan peserta didik. Nah, di sini itu ada peserta didik mendengarkan tentang materi pentingnya menerima diri sendiri dan melihat tayangan video motivasi berdamai dengan diri sendiri, mengikuti diskusi mengenai pengalaman pribadi saat sulit menerima diri sendiri, dan melakukan refleksi diri dan menulis hal positif tentang dirinya. Nah, ini kegiatan guru bimbingan dan konselingnya itu menjelaskan materi tentang pentingnya menerima diri sendiri dan menayangkan video motivasi berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua itu memfasilitasi diskusi dan memberikan penguatan positif. Dan yang ketiga membimbing peserta didik dalam melakukan refleksi diri dan memberikan umpan balik dari motivasi agar peserta didik dapat lebih menerima kekurangan serta menghargai diri sendiri. Yang terakhir ini ada evaluasi. Nah, evaluasi ini diambil dari proses tahap-tahap ini dan